Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen kalian satu-satu ya. Tolong mikrofonnya di-on-kan, nanti bilang hadir ya. Ibu absen sekarang ya. Iya, Bu. Asmaul, hadir. Aulia Rahma, Hadir, Bu. Iva Dwi Salfitri, Hadir, Bu. Ika Wulandari. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Meskipun dalam masa pandemi ini, anak-anak harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, ini Ibu mau kasih file PPT. Kita hari ini akan belajar tentang takziatun nufus. Hari ini kita akan belajar tentang takziatun nufus. Pengertian takziatun nufus. Ayo coba Mbak Ifat atau Mbak siapa yang ingin tolong dibacakan dong pengertian takziatun nufus. Mbak Aulia aja deh. Coba baca pengertian takziatun nufus itu. Ya, jadi terima kasih Mbak Aulia. Jadi pengertian tazkiyatun nufus adalah menyucikan jiwa dari sifat-sifat buruk dan tercela yang tidak sesuai dengan fitrah manusia untuk menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takziyatun nufus menjadi pembahasan yang penting dalam ranah tasawuf karena dengan mensucikan jiwa, seorang shalik dapat dengan mudah mengetahui esensi dari jati dirinya, sehingga ia mampu melepaskan dari ikatan nafsu dan menjauhkan dirinya dari perilaku tercela. Dengan takziyatun nufus, jiwa seorang shalik akan selalu dalam keadaan bersih dan suci, sehingga secara otomatis ia akan selalu menerima dan meresapi pengetahuan yang didapatinya dan tidak keluar dari koridor agama. Pada akhirnya, pelajaran tersebut dapat membuat seorang shalik menjadi orang yang berakhlak terpuji dan jiwanya akan semakin dekat dengan Allah. Proses takziyatun nufus tidaklah mudah. Seorang shalik dituntut untuk melatih jiwanya supaya terhindar dari akhlak tercela. Setelah itu, jiwa tersebut diisi oleh perilaku yang terpuji dan menjauhi dari segala sesuatu yang dapat mengotori kesucian tersebut. Setelah semua itu dilakukan secara maksimal, maka ia akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan pancaran dari nur ilahi, kemuliaan dan kesehatan mental dalam hidupnya. Akan tetapi, jangan menyangka bahwa untuk mengamalkan itu mudah dan dicapai dengan waktu yang cepat. Selanjutnya, tentang ciri takziyatun nufus. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Asyams
ayat 9 sampai 10 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kebahagiaan seorang muslim sangatlah jelas hanya untuk mencari ridha Allah. Meskipun untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri orang yang melaksanakan takziyatun nufus adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta beramal saleh. Selanjutnya tentang proses takziyatun nufus. Proses takziyatun nufus itu bisa dilakukan 3 tingkatan ya anak-anak. Yang pertama itu tahali. Tahali menurut bahasa adalah melepas, membebaskan, menanggalkan, dan meninggalkan. Sedangkan secara istilah, tahali adalah melepaskan diri dari semua sifat tercela, maksiat, dan penyakit hati yang dapat mengalihkan pikiran dari Allah SWT. Untuk mencapai tahali, para shalik diharuskan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu negatif dan melakukan taubat nasuha. Menurut para sufi, maksiat terbagi menjadi 2, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir adalah segala sesuatu bentuk maksiat yang disandarkan pada anggota lahir, sedangkan maksiat batin adalah maksiat yang disandarkan pada anggota batin atau hati, sehingga akan menyulitkan untuk mendapatkan nur ilahi dan tersingkapnya tabir yang membatasi dirinya dengan Allah SWT. Maksiat batin merupakan maksiat yang sulit untuk dihilangkan, karena ia merupakan awal mula dari terjadinya maksiat lahir. Sebelum maksiat batin bisa dihilangkan, maka maksiat lahir tidak akan bisa dihilangkan. Kedua maksiat tersebut dapat dihilangkan dengan cara bertahali. Nah, berikut ini cara-cara bertahali ya. Yang pertama, mensucikan diri dari najis dengan melakukan istinja dengan baik, teliti, dan benar dengan menggunakan air atau tanah. Yang kedua, mensucikan diri dari kotoran dengan cara mandi atau menyiram air ke seluruh tubuh dengan cara yang baik, teliti, dan benar. Yang ketiga, mensucikan yang bersih dengan cara berwudu dengan air dan debu dengan cara yang baik, teliti, dan benar. Yang keempat, mensucikan yang suci atau fitrah dengan melakukan sholat taubat untuk memohon ampun kepadanya. Dan yang terakhir, mensucikan yang maha suci dengan cara melakukan dzikir dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat La ilaha illallah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa tahali itu merupakan membersihkan diri dari perbuatan kotor dan penyakit hati. Ya, penyakit hati itu seperti apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Coba Mbak siapa ya? Mbak Ika, coba bisa disebutkan penyakit hati itu yang seperti apa contohnya? Ayo, Mbak Ika. Coba bisa dicontohkan. Ya maaf ya anak-anak, ada kesalahan teknis sedikit. Coba tadi Mbak Ika, coba bisa disebutkan contoh dari penyakit hati itu yang seperti apa? Ya, sudah benar Mbak. Jadi sudah tahu ya bentuk penyakit hati itu yang seperti apa. Oke, selanjutnya dilanjutkan. Jadi proses menuju takziyatun nufus itu proses yang kedua itu setelah tahali itu tahali. Secara bahasa, tahali adalah menghias, mempercantik, dan
memaniskan. Sedangkan secara istilah, tahali adalah menghiasi diri dengan sifat dan perbuatan yang baik. Untuk melakukan tahali, langkahnya adalah melatih jiwa supaya berakhlak baik dan selalu konsisten dengan langkah yang dirintisnya sebelum tahali, yang pada gilirannya akan menghasilkan manusia yang sempurna atau insan kamil. Orang yang sudah melakukan tahali, maka tahap selanjutnya adalah tahali. Atau dengan kata lain, apabila seorang salik sudah mengkosongkan jiwanya dari sifat buruk, maka ruang yang kosong itu harus diisi dengan hal yang baru dan bersifat baik. Sikap yang penting untuk diisikan ke dalam jiwa seseorang adalah taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, dan mahabbah, makrifah, dan kerelaan. Orang yang berhasil mengkosongkan jiwanya dari perbuatan tercela dan mengisinya dengan perbuatan terpuji, maka perilakunya sehari-hari akan didasari dengan sikap ikhlas. Seluruh hidupnya diikhlaskan untuk memperoleh ridho Allah SWT saja. Oleh karenanya, orang yang seperti ini dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, jiwa dapat dirubah, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Oleh karenanya, jasmani dan rohani yang sehat merupakan awal dari rangkaian perjalanan kehidupan spiritual untuk menjadi lebih kuat. Latihan untuk meningkatkan amal-amalan keagamaan dengan cara riyadhah dan mujahadah merupakan tantangan yang cukup berat. Tujuan dari riyadhah dan mujahadah adalah untuk mengendalikan dan menguasai hawa nafsu dan menekannya sampai ke titik terendah atau kalau mungkin mematikannya. Karena dengan latihan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akan menjadi kepribadian. Oke, selanjutnya proses yang ketiga adalah tajalli. Secara bahasa, tajalli adalah jelas, terang, dan melahirkan. Sedangkan istilah tajalli adalah hilangnya hijab dari seorang hamba karena telah suci hatinya dan jernih muamalahnya dengan Allah dan sesama hambanya. Tajalli merupakan tahapan setelah tahali dan tahali. Seseorang yang telah membersihkan jiwanya dan telah mengisinya dengan akhlak karimah, maka selanjutnya ia memperoleh limpahan karunia kerohanian lebih lanjut. Pada tahapan ini, hati seseorang salik selalu berzikir kepada Allah SWT karena dengan selalu mengingatnya, maka akan melahirkan kedamaian dan ketenangan. Tidak ada yang lebih ditakuti di dunia ini selain lepasnya Allah dari hati seseorang salik. Setiap detik, menit, dan jamnya hanya ditujukan untuk selalu mengingat Allah. Jika hati selalu berzikir dan mengingat Allah, maka orang lain akan dengan sendirinya juga mengikuti. Nah, dengan tajalli ini ya, membuat hati seseorang saleh itu terasa bercahaya terang benderang. Dada terbuka luas dan lapang, terangkatnya tabir rahasia alam malakut dan semakin dekat dengan Allah. Berbeda dengan kondisinya yang selama ini tertutup oleh kotoran jiwanya dengan sifat dan sikap mazmumah atau tercela. Setiap orang yang disingkapkan tabirnya merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang merasakan tajalli yang sama. Oleh karena itu, para sufi berbeda pendapat dalam menentukan bentuk tajalli. Nah, dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tahali, dan tajalli saling memiliki keterkaitan dalam pengamalannya harus urut ya. Jadinya tadi kan yang pertama harus tahali dulu, terus tahali baru tajalli. Nah, demikian ini ketiga ini merupakan proses tahapan yang harus dilakukan seorang sholik untuk takziyatun nufus supaya terhindar dari sifat buruk, tercela, dan hewani. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau sudah paham,
Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sekarang Ibu mau kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Tolong anak-anak kerjakan buku paket halaman 97. Besok sebelum masuk ke dalam pelajaran dikumpulkan ya melalui WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.